Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah hadir pada kajian rutin kami, yaitu membahas tentang sifat wudhu dan sholat cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab karya Ustadz Yazid yang dibimbing pemahamannya atau belajarnya oleh guru kita Ustadz Salim Kibas. Beberapa kali juga mungkin Bapak Ibu pernah hadir di dalam kajian lain yang sudah berjalan 6 tahun membahas kitab At-Tazkirah atau kitab membahas tentang persiapan kematian karya Imam Al-Qurtubi yang dibimbing oleh guru kita Ustadz Omar Mita. Namun memang karena kendala teknis, Ustadz Omar Mita belakangan pasca pandemi ini kajiannya melalui online, melalui Zoom. Tapi saya yakini ibu-ibu, bapak-bapak juga pernah hadir, bahkan mungkin rutin hadir dalam kajian-kajian guru-guru kita tadi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan bahwa Masjid Islam Madinah yang sedang dibangun di lokasi bekas gempa Cianjur, yang waktu pertama kali saya kunjungi pada bulan Desember 2022 pasca gempa, insya Allah pada bulan ini sudah selesai. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang berkontribusi 1-2 buah bata atau bahkan juga ada yang banyak, seluruhnya menjadi pahala yang mengalir tiada henti kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada keharuan dan kekaguman dari saya melihat antusiasme yang luar biasa di dalam pembangunan masjid ini. Kalau membangun itu mudah Bapak Ibu, tapi memberi perhatian dengan mengirimkan sedikit dana wakaf itu luar biasa. Karena ibu-ibu, bapak-bapak mungkin belum pernah hadir di lokasi di sana, tapi banyak sekali bantuan yang diberikan kepada panitia. Seluruh pengurus yang terlibat di sana, mohon maaf bukan pengurus, tapi siapapun yang terlibat di sana itu tidak dibayar. Arsitek itu tidak dibayar Bapak Ibu. Orang-orang di sana juga tidak dibayar. Jadi memang ini adalah bukti kerukunan umat itu bisa menyelesaikan sebuah tujuan besar bersama-sama. Hikmahnya adalah kalau kita bersatu, apapun yang kita tuju, apalagi dalam rangka kegiatan ibadah, kegiatan dakwah, bisa diselesaikan. Demikian Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita akan mulai kajian, namun nanti di ujung Zoom kita tutup dan ada pertanyaan kuis. Jadi kiranya ibu dan bapak-bapak menyimak apa yang guru kita akan sampaikan berikut ini. Tema hari ini adalah tentang mahram. Mahram mungkin banyak yang masih bingung dengan muhrim barangkali. Nanti biar Ustadz yang menerangkan. Demikian Bapak Ibu, mari kita simak kajian kita pagi ini. Terima kasih sebelumnya untuk hadir. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Undangannya 22.000 jamaah ya. Alhamdulillah yang hadir ada 100 lah ya. Ya Allah. Bapak Ibu tahu, jika ada orang yang mengingat Allah di saat orang lain itu lupa, maka pahalanya itu sangat dahsyat. Maka dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, kalau ada orang masuk ke dalam pasar, kemudian dia membaca sebuah zikir, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
maka ribuan kebaikan ditulis baginya, ribuan keburukan dihapuskan baginya. Kenapa amalan yang begitu ringan ini bisa menyebabkan seseorang mendapatkan kemuliaan yang begitu besar? Karena dia mengingat Allah di saat yang lain lagi lupa. Betul? Di pasar banyak yang ingat Allah apa lupa? Lupa. Ini pedagangnya yang dalam pikirannya nih, ini hari ini laku berapa ini kira-kira, ya kan? Maka jika Bapak Ibu sanggup mengingat Allah dikala orang lain melupakan Allah, nah ini pahalanya dahsyat. Inilah kenapa sholat duha itu, sholat tahajud itu mendapatkan kemuliaan yang begitu besar, karena pada saat itu orang lebih banyak yang sedang lupa ketimbang yang sedang ingat. Apalagi hari Minggu ya, quality time-nya mungkin melakukan apa yang kemudian kita sukai, ya, olahraga atau yang lain, monggo silahkan. Tapi di saat kita memilih hadir di sini untuk menuntut ilmu, Masya Allah, tiada yang lebih membahagiakan manusia selain menghabiskan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita lanjut bahas tentang mahram. Atau mungkin istilah yang populernya itu sering dibilang muhrim. Ya. Nggak boleh dekat-dekat, bukan muhrim, ya, kira-kira begitu. Asal katanya itu memang yang paling tepat mahram. Kalau muhrim, ini orang yang sedang berihram. Ya. Misalnya Bapak Ibu haji atau umroh, sampai di miqat, ya, menetapkan niat, berarti Bapak Ibu dikatakan orang yang muhrim. Ya. Mahram di sini definisinya yang kadang-kadang disalah artikan. Apa itu mahram Bapak Ibu? Ya. Mahram ini asal katanya adalah haram. Ya. Lawan kata haram adalah halal. Maka kalau kita katakan mahram, berarti seseorang yang haram hukumnya dinikahi. Ya. Seseorang yang haram hukumnya dinikahi. Itu namanya mahram. Ya. Makanya kenapa dia boleh berdua-duaan dengan mahram? Kenapa dia boleh bersafar dengan mahram? Karena tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang melanggar di situ. Wong dia sama-sama orang yang haram dia nikahi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya mahram itu adalah seseorang yang kemudian haram dinikahi. Oke? Imam An-Nawawi menyebutkan, wa'lam anna haqiqatal mahramin minan nisa. Hakikat perempuan yang termasuk mahram, ya, allati yajuzu an-nazaru ilaiha wal khalwatu biha wal musafaratu biha kullu man harama nikahuha ala ta'bid bisababin mubah li hurmatiha. Dalam syarah An-Nawawi dikatakan, jadi perempuan yang termasuk mahram, di mana seseorang laki-laki itu, ya, dia boleh berkhalwat. Apa itu khalwat? Berdua-duaan. Ya, itu namanya khalwat. Ya, dia bersendirian dengan perempuan tersebut. Ya. Nah, dia boleh kemudian bepergian dengan wanita tersebut. Ya. Wanita itu wanita yang haram dinikahi selamanya. Selamanya dia nggak boleh menikahi wanita tersebut. Nah, itu namanya mahram. Misalnya seorang perempuan, dia punya mahram. Mahramnya ini seseorang yang memang dia nggak boleh nikahi sampai hari kiamat. Tidak boleh. Kalau Persia dulu,
Persia ini dulu mereka membolehkan mahram menikahi mahramnya. Ini Persia dulu. Makanya ada seorang raja zaman Persia, namanya Raja Yazdajirt yang kedua, dia menikahi putrinya sendiri. Ya'udzubillahi min dzalik. Ini bisa kita lihat ya, apa syariat ini sempurna memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelumnya. Ya. Jadi di sini jelas ya. Mahram itu apa? Yang haram dinikahi. Selamanya. Selama-lamanya nggak boleh dinikahi. Itu namanya mahram. Mungkin selama ini bukan mahram. Definisinya tuh kita masih belum kemudian mendalami definisinya. Jadi mahram adalah seseorang yang haram dinikahi selama-lamanya. Mahram ini ada dua Bapak Ibu. Ada mahram yang sifatnya mu'abbad selamanya. Mu'abbad. Abadi. Ya. Selama-lamanya nggak bisa dinikahi, apapun yang terjadi. Ada mahram yang sifatnya ghairu mu'abbad. Ghairu mu'abbad. Dia jadi mahram, haram kita nikahi, tapi tidak selamanya. Suatu saat dia kemudian bisa dinikahi. Boleh silakan. Maksudnya? Oh, saudara kandung, sepupu. Sepupu boleh. Sepupu boleh. Boleh. Dari laki-laki, dari perempuan boleh. Karena sepupu dengan sepupu itu ajnabi. Tenang-tenang, yang mau nikah sama sepupu tenang dulu ya. Sepupu itu bukan mahram. Saya ulangi, sepupu bukan mahram, makanya mereka boleh nikah. Jelas? Ya kan? Cuman ada, itu nanti dalam bab wali nikah Pak De ya, biar nggak bercampur, kita fokus dulu ke mahram. Sepupu sama sepupu itu nggak apa, dia tuh bukan mahram. Berarti boleh nih nikah, walaupun ayah ibunya dua-duanya bersaudara. Jelas? Ya? Seperti itu. Ya? Makanya jangan disangka, oh Ustadz ini mahram saya, siapa dia? Sepupu saya. Bukan. Ini bukan mahram antum. Kalau ayahnya dia, baru mahram. Paman misalnya ya. Tapi kalau dianya, bukan. Jelas ya? Baik. 7. Dari 7 orang ini di luar, bukan mahram. Oke? Mungkin ada, tapi ini mahram mu'abbad. Nah ini berlaku kebalikan. Ya, jadi ingat 7 ini berlaku kebalikan. Berarti bagi seorang perempuan ayahnya, oke, anak laki-lakinya, ponakan laki-lakinya, pamannya yang laki-laki. Jadi ini nanti bagi perempuan tinggal di balik aja. Oke? Jelas? Nah, sekarang jalur kedua. Jalur kedua dalam mahram ini bukan karena nasab, tapi karena susuan. Sepersusuan. Ini biasanya kita sebut mahram karena radha'ah. Karena mereka pernah satu sepersusuan. Mereka pernah satu sepersusuan.
Maka kemudian ini dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah katakan wa in aradtum, ya. Di sini, dan jika Al-Baqarah 233. 233. Hafal ayatnya karena kemungkinan besar saya kasih bocoran. Ini kemungkinan ditanya ini sama Ummu Islam Madinah. Al-Baqarah 233. 233. Jadi ini nanti tergantung koneksi aja udah ini. Maksudnya kuat-kuatan sinyal aja udah ini. Al-Baqarah 233. Ya. Nah. Jadi itu tuh memang dulu ada ibu susu. Jadi mereka dapat ujroh. Disusukan nanti dia dapat bayaran. Ya. Mohon maaf, ibu-ibu di sini pernah menyusui anak orang lain? Nggak pernah? Mbak Nita pernah. Berarti Ibu Nita ini punya anak susu. Ya. Yang berarti anak-anaknya Bu Yuwanita dengan anak susunya itu mereka mahram. Mereka mahram. Dan mahramnya ini mu'abbad. Selamanya. Gak boleh kemudian menikah. Ya. Nah, jika kemudian anak susunya ini protes, dia protes kepada ibunya. Kenapa dulu suruh Ibu Yuwanita katanya. Ya, misalnya contoh ya. Nah, kenapa? Karena anaknya Bu Yuwanita itu mahram bagi anak yang beliau susukan. Jelas? Berarti anak Bu Yuwanita itu haram kemudian menikahi. Nah, seperti itu. Karena itu saudara susu. Ya. Nah, termasuk yang disebutkan dalam An-Nisa 23 itu, ya, ada dua wanita yang kemudian haram dinikahi sehubungan dengan sepersusuan ini. Ya. Siapa saja? Ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. Gitu ya? Nah, misalnya nanti, ini ibu susu punya anak. Anaknya ini otomatis mahram bagi yang dia susui. Atau ibu ini pernah menyusui seorang anak juga, di mana anak ini bukan anak kandung dia. Maka anak yang dia susui ini jadi mahram kepada yang lain. Ya. Makanya Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau pernah menyusui seseorang itu harus disampaikan. Karena nanti dia akan berhubungan dengan hubungan nasab. Ya. Ini harus betul-betul kemudian disampaikan. Ya. Jadi sepersusuan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan adanya hubungan mahram. Ya. Makanya pernah dalam satu kajian itu ditanya, Ustaz, saya menikah dengan seorang suami laki-laki, di mana laki-laki ini bawa seorang anak. Bagaimana caranya agar anak ini bisa menjadi mahram bagi saya? Sebenarnya dengan suaminya ini campur dengan ibu, ini sudah mahram. Ya. Kemudian dia bilang lagi, tapi belakangan baru ketahuan ini bukan anak dia, ini anak angkat. Masih bisa saya jadikan mahram kalau belum umur 2 tahun susukan dia. Maka jadilah dia mahram bagi ibu. Karena nanti jadi anak susu. Seperti itu ya. Baik. Jelas sampai di sini? Ya. Mahram. Oh, silakan Ibu. Kenapa? Bang Asi. Nah, itu juga sebenarnya termasuk. Karena air susunya ini. Air susunya ini yang kemudian dia menjadi daging dan dia berkembang. Jadi sebenarnya, nah itulah dia. Makanya itu harus diperjelas ini.
Oke? Jelas ya, karena nanti dia tumbuh dan dia besar, ASI tersebut akan menjadi daging. Betul? Nah, seperti itu ya. Baik. Mahram karena nasab, satu, wanita yang menyusui. Ya. Dua, anak dari wanita yang menyusui. Ya. Anak dari wanita yang menyusui. Ya. Tiga, saudari wanita dari wanita yang menyusui. Tuh, masuk itu. Satu, wanita yang menyusu atau ibu susu. Itu mahram. Dua, anak perempuannya ibu susu, mahram. Tiga, saudari perempuan dari ibu susu, itu mahram. Itu mahram. Empat, ibu dari wanita yang menyusui, itu mahram. Ibu dari wanita yang menyusui, itu mahram. Lima, berarti saya minum dulu ya. Makanya masalah mahram ini cukup penting. Mau selesai satu pertemuan atau? Lumayan. Kita coba lanjut. Setengah jam masih bisa ya. Gimana Ibu? Lima ya. Bahkan ibu dari suami wanita yang menyusui itu mahram. Ibu dari suami ibu susu itu mahram. Ibu dari suami ibu susu itu mahram. Ibunya, mertuanya itu mahram. Mertuanya ibu susu itu mahram. Ya. Mulai pusing? Tenang, ini masih ada dua lagi soalnya ini. Jangan pusing dulu, tahan. Tahan. Tapi gimana, belajar mahram enak? Tapi pusing-pusing? Gak apa-apa. Mulai ngejelimat? Gak apa-apa. Ini ngejelimat yang dapat pahala tuh ini. Ya. Kalau ngejelimat yang lain kagak dapat pahala. Tapi kalau ngejelimat yang ini, gak bisa dibayangin. Orang ada yang ngejelimat gak dapat pahala. Tapi kalau ngejelimat belajar itu dapat pahala. Insya Allah. Ya. Baik. Sudah berapa sekarang? 6. Ini yang terkait dengan sepersusuan. Ya. Saudari dari suami wanita yang menyusui. Jadi, iparnya ibu susu. Iparnya ibu susu. Itu mahram. Ya. Jelas? 7. Jelas? Ibu Yuanita? Jelas ya? Beliau lagi menyusun ininya ya, menyusun pertanyaan. Sebutkan 7 saudara, 7 mahram dari saudara sepersusuan. Ya? Itu gampang ya. Jadi jawabnya nggak boleh difoto catatannya, Bu. Tas dia kiri. Baik, 7. Bayi wanita yang menyusu pada wanita yang sama. Nah, maksudnya, yang tadi saya bilang, ada perempuan, saudara susu. Saudara susu. Jadi dia tuh nyusu, pernah sama-sama nyusu pada wanita yang sama. Makanya dulu itu masih ada Bapak Ibu. Waktu mau nikah dia tanya, mohon maaf,
kamu dulu pernah susu sama orang lain? Pernah. Ini khususnya kalau satu daerah ini ya. Siapa? Ibu fulana. Oh, baik. Berarti saya bukan mahram kamu, karena saya juga pernah menyusu, tapi bukan kepada wanita yang sama. Jelas? Baik. Masih fokus? Baik. Yang sepersusuan? Yang nomor 7? Nomor 7 itu misalnya begini. Nomor 1 ibu susu. Nomor 2 anak dari ibu susu. Jelas ya? 3 saudara perempuan dari ibu susu. Clear? 4 ibu dari ibu susu. Bukan mertua, ibunya. Nah, ibunya. 5 mertua dia. Jelas? 6 ipar dia. Jelas? 7 orang yang sama yang pernah menyusu kepada ibu susu. Jelas ya? Clear? Karena kita akan pindah kepada jalur nasab yang ketiga, yaitu nikah. Ya, tenang. Bukan ibu dan bapak saja yang pusing, mahasiswa pun ketika belajar tentang fikih mahram ini, mereka kelihatan serius. Walaupun seriusnya ini entah pura-pura paham, ya kan? Kan ada yang tegang, ada yang ngangguk-ngangguk, ya kan? Ngangguk-ngangguk ini wallahu alam, ya. Entah dia paham atau pura-pura paham ini wallahu alam. Ya. Ternyata yang banyak ngangguk-ngangguk justru di ujiannya banyak yang salah. Berarti dia bisa jadi pura-pura. Tapi di sini insya Allah ya paham. 3. Ya. Mungkin kita batasi Pak De, sampai jalur mahram yang ketiga. Mohon maaf ya. Karena mahram ini masih panjang ini. Perjalanannya masih panjang. 3 yang terakhir, jalur mahram. Namanya jalur nikah. Jalur nikah. Ya. Karena nanti itu ada, dia bukan mahram tapi dia haram dinikahi. Ada juga. Nah itu nanti bulan depan. Ya. Otomatis harus hadir. Ya. Okay. Nanti ada juga perempuan-perempuan yang dia tuh bukan mahram tapi dia haram dinikahi. Ya. Oke? Okay? Nah. 3. Mahram karena nikah. Ya, biasanya tuh dalam fikih disebut musaharah. Musaharah, ya. Musaharah itu apa? Orang itu jadi mahram karena pernikahan. Karena pernikahan. Ya. Kita langsung saja. 1. Ibu dari istri. Ibu dari istri. Mertua. Tadinya bukan mahram. Tapi karena nikah, jadilah beliau mahram. Bahkan mahramnya ini mu'abbad. Selamanya. Meski istrinya meninggal, atau dia cerai, ya, tapi mantan ibu mertua akan tetap menjadi mahram selama-lamanya. Ya kan? Ada bekas istri, tapi nggak ada bekas mertua. Ya. Ini menarik. Istri mahram bukan? Nah loh. Istri mahram bukan? Istri mahram bukan? Bukan. Kalau dia mahram, maka kita nggak boleh menikah sama dia. Jelas ya? Istri itu ajnabi. Ajnabi itu orang asing. Maka dia boleh kita nikahi. Ya, baik, nanti kita bahas. Ya. Jelas? Dia itu ajnabi.
Makanya dia boleh dinikahi. Kalau ada yang bilang, istri saya mahram, nggak bisa. Kalau mahram berarti nggak boleh dinikahi. Nah, tapi dia memperoleh hak-hak yang kemudian tadinya dibatasi menjadi tidak terbatas. Betul istri punya hak tidak terbatas terhadap suami? Ya? Ya kan, suami boleh lihat aurat istri. Bahkan istri boleh mewarisi suami, suami boleh mewarisi istri. Jelas ya? Ibu dari istri, mertua. Mertua itu mahram, mu'abbad. Jadi ada kasus yang kemudian seorang perempuan selingkuh sama mertuanya. Wah, ini dahsyat ini. Ya, luar biasa. Dosa di atas dosa ini. Sudah selingkuh itu terlarang, sama mertua pula mahramnya. Ya. Kalau mereka nikah, statusnya zina selama-lamanya. Jelas ya? Yang kedua, mahram karena muhasarah atau karena pernikahan. Anak tiri. Anak tiri, misalnya kita menikah dengan seorang wanita, dia punya anak perempuan, maka itu mahram kita selama-lamanya. Apabila sudah dicampuri, meskipun nanti istri kita meninggal, istri kita sudah diceraikan, tetap mahram selama-lamanya. Ya. Pernah terjadi di Surabaya. Seorang laki-laki menikah, dia punya anak tiri seorang perempuan. Anak perempuan tirinya ini punya calon suami. Calon suaminya ini dibunuh. Ya, mungkin pernah baca beritanya. Dia buang seorang dokter padahal itu ya. Calon suami dari anak tirinya ini seorang dokter. Karena dia suka dengan anak tirinya ini, maka dia cemburu anak tirinya mau menikah, makanya dibunuh. Itu. Padahal kalau dia paham, sampai kapanpun anak tirinya ini akan tetap menjadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Hatta kamu bunuh istrimu, tetap dia mahram. Tidak bisa. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. 3, menantu. Menantu. Menantu ini mahram selama-lamanya. Sampai kapanpun tidak ada satupun yang bisa merubah status tersebut selama-lamanya. Dia akan tetap menjadi mahram. Yang keempat, istri dari ayah atau ibu tiri. Ibu tiri. Ya, misalnya kita punya ayah, ayahnya punya istri, tapi ibu tiri, bukan ibu kandung. Ya, itu mahram selama-lamanya. Ya. Dulu itu zaman jahiliyah, mereka menikahi bekas istri bekas istri-istri ayah mereka. Jadi misalnya bapaknya punya istri nih, tapi istrinya ini istri istri tiri ya? Apa istilahnya? Istri kedua. Itu dia. Ya. Istri kedua. Istri keduanya diceraikan, dinikahi sama dia. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia mahram selama-lamanya. Maka status ini dia mahramnya mu'abbad. Ya, maksud mu'abbad di sini selama-lamanya. Ya. Nah. Jadi kalau sudah mahram, jelas ya? Mahram ada berapa? 12. Oke? Jalur mahram ada berapa? 3. Satu apa?
Ada berapa? 7. 2 apa? Ada berapa? 7. 3 apa? Nikah. Ada berapa? 4. Ya? Masya Allah. Udah bisa nih dikasih soalnya ya. Insya Allah. Konsekuensi dari mahram. Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh ternyata mahram saya ini. Oh ternyata mahram saya ini. Terus konsekuensinya apa? Oke, mari kita lihat. Seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disampaikan yang diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Makanya kadang kalau disampaikan Bukhari, Muslim, gurunya dulu disebut. Gak mungkin Muslim dan Bukhari, ini karena gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari. Ya. Imam Muslim mengatakan Nabi SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abi Sa'id Al-Khudri, ya, seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir diharamkan bepergian lebih dari 3 hari, kecuali ada ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya, atau orang yang ada hubungan mahram dengannya. Jelas ya? Ini konsekuensi mahram. Berarti mahram itu boleh bepergian dengan dia? Boleh. Boleh berduaan dengan mahram? Boleh. Boleh lihat auratnya? Rambutnya boleh? Boleh. Tangannya boleh? Boleh. Tempat perhiasan leher boleh? Boleh. Kakinya boleh? Boleh. Pahanya boleh? Kagak boleh. Begitu. Ini mentang-mentang mahram, ya kan? Pakai apa itu? You can see, begitu ya? Nggak boleh. Karena konsekuensi mahram hanya boleh melihat yang tampak dari perhiasannya, leher, rambutnya, tangannya, kakinya. Ya, selebihnya tidak boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Menyentuh wanita yang termasuk mahram tidak batal wudu. Selain mahram, batal wudunya. Jelas? Selain mahram batal. Dengan mahram tidak batal. Jadi misalnya Bapak Ibu salaman dengan mertua, batal wudunya? Tidak. Kenapa? Mahramnya mu'abbad. Ya. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Nah ini nih, ini masih panjang ini. Silakan Ibu. Di sini ada 2 pandangan. Ada yang satu berpandangan bahwa batal, yang kedua berpandangan tidak batal, berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa Nabi ketika berwudu berangkat ke masjid, beliau mencium istrinya. Kemudian Aisyah pernah Nabi tahajud, pernah kakinya itu menghalangi, Nabi geser sedikit. Seperti itu. Jelas? Baik. Ya. Yang penting bukan menyentuh istri orang lain. Begitu. Nanti habis ini ya, ada waktunya. Baik. Wah, ini perjalanan kita masih panjang ini. Kita masih belum bahas tentang ada orang tuh dia bukan mahram tapi haram dinikahi. Itu ada. Ya. Ya. Saya kira ini insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sepakat? Sepakat? Harus sepakat. Baik. Saya kembalikan ke Pak Dewo, monggo Pak De, silahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustadz. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sesuatu yang kita anggap remeh, mahram, ternyata memerlukan paling tidak minimum 2 kajian. Banyak hal seperti ini yang
kita seolah-olah menganggap remeh, tapi ternyata kajiannya panjang. Jadi merupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk mempelajarinya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, terutama juga yang dari Zoom ini sudah ada yang masuk. Nanti mungkin untuk yang quiz, peserta dari Zoom tidak kita libatkan tentunya, karena sulit sekali secara teknis melakukannya. Saya izin membaca, Ustaz. Berapa lama disusui seseorang itu baru bisa dianggap sebagai saudara sepersusuan? Baik. Berapa lama seseorang disusui agar kemudian dianggap sepersusuan? Kalau dari sisi usia, ulama itu membatasi 2 tahun. 2 tahun. Ya. Begitu kemudian dia menyusu dan nanti dari air susu ini terbentuklah nanti daging dan darahnya, maka itu sudah termasuk saudara sepersusuan. Ya. Kenapa? Karena kemudian ini, ya, kalau misalnya kita melihat ada seorang bayi, dia menyusu kepada seseorang, ya. Jadi kan sepersusuan, orang menyusu itu karena lapar. Ini kan kalau dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ketika dia sudah menyusu, kemudian susunya ini misalnya dia menyusu beberapa saat atau beberapa hari, nah, ini kemudian menyebabkan terjadinya pembentukan darah dan daging dalam tubuhnya, maka itu sudah dianggap. Ya, itu sudah dianggap. Begitu. Nah, ini dahsyat ini. Ini ada pertanyaan tapi langsung ke handphone saya, Pak Di. Dari jamaah. Ini potong Kompas ini. Boleh saya ini? Mohon maaf ya. Ini agak ini pertanyaannya menarik. Saya sampai harus minum dulu ini untuk jawab. Bismillah. Saya baca, Pak. Baik. Kalau menyusu menyebabkan kemahraman, ya, mohon maaf. Apa hukumnya seorang suami menyusu kepada istrinya? Ini pertanyaannya, ini dahsyat ini pertanyaannya. Mohon maaf, ya, tapi ini pertanyaan yang diajukan, ya kita harus jawab, ya. Nah, bila kemudian seorang suami yang mohon maaf dia menyusu kepada istrinya, ini tidak menjadikan dia saudara sepersusuan dengan istrinya. Ya. Ini kebetulan ini termasuk pandangan yang pernah kami kutip dari ulama Malikiyah, begitu ya. Jelas ya. Saya kira jawaban ini singkat aja, Pak D. Walaupun ini pertanyaan unik juga ini ya, tapi ya karena unik kita harus jawab. Gitu. Tafadhal, Pak D, silakan. Udah dijawab. Tidak menyebabkan terjadinya saudara seperti. Ya, yang berikutnya setahu saya berduaan dengan wanita yang bukan mahram terlarang. Baik. Tapi di mall kadang-kadang karena ruang musola terbatas, saya beberapa kali sholat dengan wanita yang bukan mahram saya. Baik. Dia menjadi makmum saya. Bagaimana sikap terbaik menghadapi hal ini, Ustaz? Baik. Wah, ini dahsyat ini. Saya bilang nih hari ini pertanyaan di kajian ini berat-berat. Ya. Misalnya, ya, berkhalwat itu berduaan, beruzlah itu bersendirian.
Yang Nabi lakukan di Gua Hira itu beruzlah. Jelas ya? Jika misalnya kita sedang sholat, kemudian tiba-tiba datanglah seorang perempuan di dalam satu ruangan yang kemudian dia bermakmum kepada kita melaksanakan sholat, insya Allah ini tidak mengapa. Karena ini kan misalnya dia mau sholat, tiba-tiba datang seorang perempuan bermakmum kepada dia, ya, silahkan. Walaupun memang perempuan itu disarankan, jika misalnya dia sholat, ya, yang tidak ada orang di situ, kan perempuan boleh nggak sholat misalnya dia mengeraskan suara pada sholat jahriyah, boleh jika dia sholat itu di kamar, tidak ada orang di dalamnya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia bermakmum kepada seorang laki-laki yang sedang kemudian sholat tiba-tiba jadi imam, wallahu alam, tafadhal, ini darurat, bukan sesuatu yang disengaja. Berkhalwat seperti ini bukan berkhalwat yang misalnya berduaan begitu ya, apa istilahnya? Sengaja mereka mojok begitu ya. Nah, seperti itu Pak. Saya kira ini jawaban singkat saja. Allahu a'lam, wallahu a'lam. Yang berikutnya, untuk pertanyaan Safar ini mungkin kita bisa bacakan di bulan depan. Safar akan kita bahas di bulan depan. Haram ini bukan mahram akan kita bahas di bulan depan. Karena nanti Safar ini dia cukup luas ya. Ya. Boleh nggak seorang wanita bersafar tanpa ditemani mahram? Nanti ada pandangan. Oh boleh jika ini tuh. Nah itu harus kita bahas. Mungkin kita fokus ke mahram saja ya. Saya sering dengar istilah ipar itu maut, Ustadz. Mohon dijelaskan, Ustadz. Masya Allah. Ipar itu maut. Betul seperti itu? Ada memang hadisnya. Ada yang berkaitan tentang ipar ini diatur di dalam Islam ini. Ipar. Ini tampangnya ipar-ipar ini semuanya ini. Ya. Ipar itu mahram tapi gairu mu'abbad. Suatu saat jika misalnya istri kita meninggal, maka dia boleh dinikahi. Jelas? Waktu masih menikah, dia mahram. Karena seorang laki-laki nggak boleh menikahi dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Jelas? Ini ipar, ini maut nih mungkin tidak terkait mahram ini. Seorang istri dengan saudara perempuan dari suaminya, kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu? Kalau kita bawa ke mahram, dia harus dijaga pergaulannya, ipar misalnya. Walaupun dia itu ipar, ya misalnya ibu-ibu nikah nih. Kemudian suami ibu-ibu punya kakak. Apakah dia mahram bagi ibu-ibu? Nih. Ipar? Ghairu mu'abbad? Ghairu mu'abbad. Kan nggak boleh menikahi. Nah, ini nanti dia bukan mahram tapi dia haram. Ini nanti pertemuan minggu depan, bulan depan. Dia bukan mahram tapi dia haram. Oke? Nah, tapi saya jawab singkat aja. Ipar itu maut. Memang biasanya dalam hubungan rumah tangga, ipar-iparan ini kalau tidak dikelola dengan baik, dia bisa menyebabkan terjadinya musibah. Ya, dan termasuk diantaranya takhbib. Tahu takhbib? Menjelek-jelekkan pasangan. Misalnya ipar. Tuh suami kamu begini begitu. Ya, ini kamu begini sehingga itu wanita jadi benci kepada suaminya. Nah, misalnya dia muncul dari ipar, nah ini juga bisa menjadi, itulah istilah ipar itu maut ya. Tapi nanti ipar dan lain-lain, tunggu ya para ipar, masih ada bulan depan baru kita bahas, insyaallah. Monggo Pak Adi. Ya. Berikutnya Ustaz.
Saya tenaga medis dan karena tugas sering melihat aurat dari orang yang bukan mahram Baik. yang saya rawat. Bagaimana hukumnya? Melihat aurat orang yang bukan mahram karena dia dokter. Oke. Atau dia tenaga medis. Boleh melihat mahram orang lain? Boleh, jika itu darurat. Oke? Tapi daruratnya ini sesuai dengan hajat dan kebutuhan, sebatas daruratnya saja. Contoh, ini contoh. Oke? Ini yang dioperasi betis, tapi diangkat sampai paha. Itu nggak boleh. Jelas? Jadi daruratnya ini hanya sekedar sesuai dengan daruratnya saja. Misalnya contoh, darurat dia harus operasi. Dengan operasinya dia harus melihat aurat perempuan ini. Boleh hukumnya? Boleh, darurat. Tapi hanya sebatas hajatnya saja. Oke. Misalnya yang luka contoh di lehernya, ya jangan diturunin sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nggak boleh melebihi dari, boleh melihat aurat karena darurat. Tapi ya, kata-kata darurat kita ini harus diperjelas lagi Bapak Ibu. Darurat itu harus sesuatu yang haqqan, yang hak. Nggak boleh darurat berdasarkan prediksi atau zan, itu nggak boleh. Ya kan? Kalau misalnya nggak harus sampai membuka auratnya, ya jangan dibuka. Kira-kira seperti itu. Ya. Bahkan ada juga tenaga medis, sudah darurat, dia tetap ingin jaga, dia pakai cermin. Ada. Jadi minimal dia nggak melihat secara langsung. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau darurat ini membolehkan beberapa hal. Yang tadinya terlarang menjadi melihat aurat seorang wanita boleh? Tidak boleh. Ad-darurat tabihul mahzurah. Yang darurat membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Oke? Contoh, ada seorang dokter lagi operasi. Lagi operasi. Hakikatnya sholat itu dilakukan pada waktunya. Tapi karena dia operasi, dari habis zuhur selesai maghrib, tadinya nggak boleh kemudian dilakukan, dia lakukan. Dengan cara apa? Ya saya sholat zuhur dijama 4 rakaat di waktu. Saya sholat asar, saya majukan di waktu zuhur, karena saya mau operasi, darurat. Betul? Ini kalau dia lagi operasi, lagi jahit, terus dia bilang sama pasien, bentar ya, anak sholat asar dulu. Mati pak pasiennya. Tadinya dibius, bangun dia. Ini antum lagi dioperasi, terus buntingnya masih belum selesai, terus dokternya bilang, pak tunggu ya, sudah adzan asar, saya mau sholat asar dulu. Maka diperbolehkan dalam darurat itu melakukan sesuatu yang tadinya terlarang. Seperti melihat aurat wanita karena dia tenaga medis. Boleh, silahkan. Ya kalau darurat. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Yang berikutnya Ustaz. Kalau mengangkat anak itu bagaimana hukum dalam Islam? Apakah mereka termasuk mahram? Mengangkat anak? Ya, bagaimana solusinya? Baik. Mengangkat anak, ini namanya tabanna. Tabanna ini kita mengangkat seseorang sebagai anak. Kalau mengangkat dia masih kecil, ya, misalnya umurnya masih belum 2 tahun, susui dia. Agar dia menjadi mahram. Dalam salah satu pandangan, Aisyah itu pernah ditanya tentang seorang sahabat yang pengen menjadikan anak angkatnya ini menjadi mahram. Ini darurat. Jika usianya sudah melewati 2 tahun, ya tapi belum terlalu besar-besar amat, itu bisa disusui untuk menjadikan dia mahram. Tapi gimana Ustadz kalau diangkatnya sudah besar? Maka anak angkat bukan mahram. Bukan mahram, tetap berarti harus terjaga. Ya. Jelas? Anak angkat. Nah, ya.
Aisyah tuh pernah ditanya, ada sahabat yang kemudian mengangkat anak, dia ingin menjadikannya mahram. Kalau masih lebih sedikit 2 tahun, boleh dia susukan agar menjadikan ini anak jadi Tapi kalau sudah gede, tetap dia bukan mahram. Jelas ya? Seperti itu. Ponakannya suami. Oke. Ponakan laki-lakinya Pak Dewo. Jadi Pak Dewo punya ponakan berarti dari Adik kandung saya punya anak. Oh, baik. Baik. Si ponakan laki-lakinya itu bukan. Makanya itulah seperti misalnya ditanya, bibi dari istri itu mahram atau bukan? Bibi dari istri, bukan. Karena suatu saat nanti seorang laki-laki nggak boleh menikahi bibi dari istrinya, karena itu nanti statusnya sama seperti menghimpun dua pernikahan dalam dua wanita dalam satu pernikahan. Ya. Dia mahram tapi ghairu mu'abbad. Jelas ya? Ghairu mu'abbad. Jadi ini memang harus butuh konsentrasi. Begitu ya. Saya tuh agak takut kalau Bu Yuanita yang nanya ini ya, soalnya makanya sampai salah-salah saya tadi. Makanya keponakannya Nabi Ali ini punya keponakan. Keponakannya adalah Fatimah, tapi keponakan dari anak dari sepupu, ya kan? Nah, itu masih boleh dia nikahi karena bukan mahram. Seperti itu. Silakan. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz. Rumah saya bersebelahan dengan adik saya. Ini ibu-ibu nih. Baik. Suami saya suka baik hatinya kepada istri adik saya yang di sebelah ini. yang tanya dengan kertas jadi di ruangan ini. Bagaimana sikap saya terbaik melihat kebaikan hati suami saya kepada istri adik saya ini? Baik. Jadi ipar nih. Ipar ya? Ini sebenarnya nanti masuk di haram tapi bukan mahram. Kan haram dia menikahi istri adiknya kan, tapi bukan mahram. Ya. Artinya ketika dia baik ya sebisa mungkin dijaga aja, ya kan? Karena bahaya. Ini termasuk ipar ini ya. Ini nanti kita bahas fikih ipar juga nih kayaknya. Harus juga ini ya. Allahu a'lam. Silakan Pak. Ya, baik. Anak tiri itu apa boleh dilihat auratnya? Nah, anak tiri apa boleh dilihat auratnya? Saya tanya, ini anak tiri bawaankah? Ya, misalnya dia punya anak tiri, berarti ini anak tiri dari pasangan ya. Pasangannya punya anak. Berarti mahram. Karena dia sudah menggauli ibunya. Berarti mahram selamanya. Boleh auratnya dilihat? Boleh. Apa saja? Rambutnya, tempat perhiasannya, tangannya, kakinya. Selain itu, nggak boleh. Jelas. Pagi Ustaz. Silakan. Bagaimana sikap kita terhadap pemilihan dokter objin? Dokter objin. Apakah tidak sebaiknya kita memilih dokter objin wanita? Karena pemeriksaan sampai pasang IUD. Dokter kandungan. Baik. Banyak sekarang dokter kandungan yang perempuan? Banyak.
Kalau kita sudah ada, jadi dalam fikih darurat itu, kalau kita sudah punya pilihan, oke, ikhtiari, maksudnya tuh pilihannya sudah banyak, maka ini misalnya di tengah jalan ada babi, nggak ada makanan sama sekali, boleh dimakan babinya? Boleh? Tapi pastikan dulu di samping-samping kagak ada makanan. Oke? Sekarang ketemu babi. Belum cari kiri kanan sudah bilang darurat. Padahal pilihannya masih ada. Ya siapa tahu. Ya kan? Ternyata di samping ada bekas roti tetangga yang dibuang misalnya. Bisa dimakan? Bisa. Kalau ada pilihan, maka yang ini terlarang. Jelas? Siapa tahu ternyata ada pohon pisang walaupun belum matang, ya udah dimakan aja udah. Yang penting menghilangkan bidaf'il masyaqqah, hilangkan kesusahan. Boleh mengkonsumsi yang haram? Boleh, kalau sudah tidak ada sama sekali untuk menghilangkan kesusahan. Ada babi di tengah jalan, boleh makan, boleh, tapi jangan sampai kenyang. Hanya untuk menghilangkan kesusahan. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, sudah banyak dokter perempuan? Sudah? Nah, mohon maaf bagi dokter kandungan yang laki-laki ini ya. Kalau sudah ada yang perempuan, maka silahkan. Silahkan. Ya? Begitu. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan aurat. Ya? Kecuali misalnya, ini mau operasi, udah nggak ada pilihan nih Ustaz. Sudah nggak ada pilihan sama sekali. Ini daruratnya, monggo silahkan. Tapi selama masih ada pilihan, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil yang haram. Kira-kira begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang masuk tapi terkait sama. Jadi saya tahan pertanyaannya sampai bulan depan. Cukup menarik pertanyaan-pertanyaannya, termasuk juga tidak perlu jawab dulu, misal menggunakan surat palsu soal perpergian, umroh, surat ihram yang palsu. Kemudian apakah sekumpulan ibu-ibu boleh berumroh tanpa mahram sama sekali? Kita bahas bulan depan ya. Insyaallah. Sekarang mungkin kita waktunya kuis. Ya, sudah waktunya kuis. Izinkan dulu kepada yang di Zoom kita menutup kajian ini. Semoga teman-teman yang di Zoom terus berkenan hadir di kajian Islam Madinah. Pekan depan kita juga masih ada kajian lagi hari Sabtu bersama guru kita Ustaz Salim Kibas, melanjutkan tata cara sholat dan pentingnya sholat dalam kajian kitab Sifat Wudu dan Sholat cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buku karya Ustaz Yazid yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Salim Kibas.